Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Juanda dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam video ini saya akan memposisikan diri sebagai seorang mahasiswa yang sedang melakukan ujian skripsi. Video presentasi ilmiah ini merupakan tugas dari Bapak Eldi Fama Kasembamula dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Skripsi yang akan saya presentasikan pada video ini merupakan skripsi dari seorang mahasiswa Universitas Negeri Padang yang bernama Esa Febrian dengan judul skripsi Pengaruh latihan naik turun tangga dan skipping terhadap daya ledak otot tungkai atlet bulu tangkis PB Andalas Jaya Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada hari ini Kamis 18 Desember 2014 untuk melangsungkan sidang skripsi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah menyempatkan hadir pada sidang skripsi saya hari ini. Langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu latar belakang masalah. Olahraga bulu tangkis merupakan olahraga yang sangat berkembang di Indonesia. Olahraga ini tidak hanya tergantung pada kondisi fisik yang baik saja, tetapi juga didukung oleh teknik dan taktik yang bagus pula. Kondisi fisik merupakan persiapan dasar yang paling dominan untuk melakukan fisik secara maksimal. Di dalam permainan bulu tangkis ada beberapa teknik, yaitu pegangan, pengaturan kerja kaki, penguasaan pukulan, dan penguasaan pola permainan. Salah satu teknik dominan yang digunakan pemain bulu tangkis adalah mematikan shuttlecock ke daerah lawan dengan teknik jump smash. Dalam melakukan jump smash, diperlukan raihan dan kemampuan melompat yang tinggi agar keberhasilan dapat dicapai dengan hasil yang gemilang. Oleh karena itu, semakin tinggi loncatan, maka kok semakin dapat dipukul tajam ke bawah dan memungkinkan untuk sulit diterima oleh lawan. PB Andalas Jaya Padang merupakan salah satu klub bulu tangkis di Kota Padang yang terdiri dari tim putra dan putri yang dibina oleh pelatih yang bernama Insinyur James Melly. Klub ini telah banyak mengikuti beberapa pertandingan, khususnya antar klub sekota Padang sejak tahun 2012. Menurut informasi dari pelatih PB Andalas Jaya Padang, kemampuan jump smash yang kurang tajam dan disebabkan oleh rendahnya loncatan para atlet. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa daya ledak otot tungkai atlet putra PB Andalas Jaya Padang masih sangat rendah. Rendahnya daya ledak otot tungkai disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bentuk latihan seperti latihan jump to box, squat jump, skipping, hop jump, hurdle jump, depth jump, dan banyak lagi latihan yang mempengaruhi daya ledak otot tungkai seperti kurangnya sarana dan prasarana, disiplin, dan pelatih yang kurang profesional dalam membuat suatu program pelatihan. Latihan naik turun tangga merupakan bentuk latihan yang dapat meningkatkan kondisi fisik seseorang dan peningkatan kekuatan daya ledak otot tungkai. Latihan ini seringkali diremehkan oleh atlet ataupun pelatih karena bentuk latihannya yang sederhana dan sangat membosankan. Namun,
mudah dalam pelaksanaannya, dan banyak manfaatnya bagi kondisi fisik. Latihan skipping juga merupakan salah satu model latihan yang berpengaruh terhadap peningkatan kondisi fisik. Dengan demikian, pengajaran di dalam latihan tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan daya tahan otot tungkai. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, latihan naik turun tangga dan skipping dapat mempengaruhi daya ledak otot tungkai. Yang kedua, teknik dan taktik bulu tangkis dapat mempengaruhi daya ledak otot tungkai. 3. Sarana dan prasarana mempengaruhi latihan naik turun tangga dan latihan skipping terhadap daya ledak otot tungkai. 4. Pelatih dapat mempengaruhi latihan naik turun tangga dan latihan skipping terhadap daya ledak otot tungkai. Rumusan masalah. 1. Apakah latihan naik turun tangga dan latihan skipping dapat meningkatkan kemampuan daya ledak otot tungkai? 2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh latihan naik turun tangga dan skipping terhadap daya ledak otot tungkai? Tujuan penelitian. 1. Seberapa besar pengaruh latihan naik turun tangga dan skipping terhadap daya ledak otot tungkai pada atlet bulu tangkis PB Andalas Jaya Padang? Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Salah satu syarat bagi penulis untuk menuju gelar sarjana, yaitu S1. 2. Menambah wawasan bagi peneliti dalam penelitian. 3. Sebagai pedoman dan pertimbangan bagi pelatih dalam pelaksanaan pembinaan pemain bulu tangkis. 4. Menambah pengetahuan teoritis dalam bidang olahraga, khususnya pada cabang olahraga bulu tangkis. Selanjutnya adalah bab 2, yang mana bab 2 ini akan membahas tentang metodologi penelitian. Jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian ini bersifat eksperimen. Dilihat dari lokasi penelitian, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen lapangan. Adapun variabel bebasnya adalah latihan naik turun tangga dan latihan skipping. Sedangkan variabel terikatnya adalah daya ledak otot tungkai terhadap atlet bulu tangkis PB Andalas Jaya Padang. 2. Rancangan penelitian. Penelitian ini terdiri dari 2 kelompok sampel yang akan melakukan bentuk latihan yang berbeda. Sebelum dilakukan pengelompokan, terlebih dahulu dilakukan tes awal. Setelah kedua kelompok terbentuk, selanjutnya selama 16 kali pertemuan, kedua kelompok diberikan latihan yang berbeda. Setelah itu dilakukan tes akhir. Oleh karena itu, rancangan penelitian ini adalah tes awal kemampuan vertikal jam dan tes akhir vertikal jam oleh 2 kelompok. 3. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 1,5 bulan, dengan frekuensi latihan 3 kali dalam 1 minggu. Penelitian ini dilaksanakan di lapangan bulu tangkis PB Andalas Jaya Padang pada bulan September-Oktober tahun 2014, sesuai dengan surat penelitian yang diturunkan dari jurusan dan fakultas. Penelitian ini dilakukan sebanyak 18 kali perlakuan dalam bentuk latihan, terhitung dari setelah proposal ini disetujui atau diseminarkan. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil. 1. Hasil tes awal kemampuan daya ledak otot tungkai dengan latihan naik turun tangga. Berdasarkan tabel dan histogram di atas, dari 10 orang sampel, maka 1 orang memiliki kemampuan daya ledak otot tungkai yang berkisar antara 54,2 sampai 59,5.
4 orang memiliki kemampuan daya ledak otot tungkai yang berkisar antara 48,7 sampai 53,1. 3 orang memiliki kemampuan daya ledak otot tungkai yang berkisar antara 36,6, sementara untuk kelas interval 30,2 sampai 35,5 yang dimiliki 1 orang. 2. Hasil tes awal kemampuan daya ledak otot tungkai dengan latihan skipping. Berdasarkan tabel dan histogram di atas dari 10 orang sampel, maka 1 orang memiliki kemampuan daya ledak otot tungkai yang berkisar antara lebih dari atau sama dengan 53,9. 4 orang memiliki kemampuan daya ledak otot tungkai yang berkisar antara 48,7 sampai 53,1. 3 orang memiliki kemampuan daya ledak otot tungkai yang berkisar antara 36,6 sampai 41,9. Sementara untuk kelas interval 30,2 sampai 35,5 yang dimiliki 1 orang. 3. Hasil tes akhir kemampuan daya ledak otot tungkai dengan latihan naik turun tangga. Berdasarkan tabel dan histogram di atas dari 10 orang sampel, maka 2 orang memiliki kemampuan daya ledak otot tungkai yang berkisar antara lebih dari atau sama dengan 64,2. 2 orang memiliki kemampuan daya ledak otot tungkai yang berkisar antara 58,8 sampai 63,1. 4 orang memiliki kemampuan daya ledak otot tungkai yang berkisar antara 52,2 sampai 57,7. Sementara untuk kelas interval 40,1 sampai 45,5 yang dimiliki 1 orang. 4. Hasil tes akhir kemampuan daya ledak otot tungkai dengan latihan skipping. Berdasarkan tabel dan histogram di atas dari 10 orang sampel, maka 1 orang memiliki kemampuan daya ledak otot tungkai yang berkisar antara lebih dari atau sama dengan 64,2. 4 orang memiliki kemampuan daya ledak otot tungkai yang berkisar antara 58,8 sampai 63,1. 3 orang memiliki kemampuan daya ledak otot tungkai yang berkisar antara 52,2 sampai 57,7. Sementara untuk kelas interval terakhir 40,1 sampai 45,5 0 orang. B. Pembahasan. 1. Terdapat pengaruh latihan naik turun tangga terhadap kemampuan daya ledak otot tungkai atlet bulu tangkis PB Andalas Jaya Padang. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh latihan naik turun tangga terhadap kemampuan daya ledak otot tungkai. Dengan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa latihan naik turun tangga berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan daya ledak otot tungkai atlet bulu tangkis PB Andalas Jaya Padang. Hal ini diperkuat setelah dilakukan uji T, di mana diperoleh hasil T hitung sebesar 3 yang lebih besar dari T tabel dalam taraf A sama dengan 0,05 sebesar 1,83. 2. Terdapat pengaruh latihan skipping terhadap kemampuan daya ledak otot tungkai atlet bulu tangkis PB Andalas Jaya Padang. Dengan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa latihan skipping berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan daya ledak otot tungkai atlet bulu tangkis PB Andalas Jaya Padang. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi masukan bagi para pelatih bulu tangkis dan juga atlet bulu tangkis untuk dapat memilih bentuk latihan skipping dengan menjadikannya sebagai salah satu program latihan untuk meningkatkan kemampuan daya ledak otot tungkai dalam permainan bulu tangkis. 3. Tidak terdapat perbedaan pengaruh latihan naik turun tangga dan skipping terhadap kemampuan daya ledak otot tungkai atlet bulu tangkis PB Andalas Jaya Padang. Berdasarkan hasil tes tersebut, ternyata kemampuan daya ledak otot tungkai setelah diberikan latihan naik turun tangga diperoleh rata-rata post tes yaitu sebesar 56.
Sedangkan kemampuan daya ledak otot tungkai setelah diberi latihan skipping diperoleh rata-rata post tes yaitu sebesar 58,2. Untuk mendapatkan dan meningkatkan kemampuan daya ledak otot tungkai agar lebih baik lagi, tentunya para atlet harus melatih dirinya dengan latihan yang kontinus agar hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan baik. Bentuk latihan yang dapat dilakukan memvariasikan latihan naik turun tangga dengan latihan skipping karena kedua latihan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan daya ledak otot tungkai. Selain itu, tujuannya adalah agar tidak terjadinya kejenuhan atlet di saat melakukan latihan. Bab 4. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang saya jelaskan tadi, maka dapat dikemukakan kesimpulan yaitu 1. Terdapat pengaruh latihan naik turun tangga secara signifikan terhadap kemampuan daya ledak otot tungkai. Atlet bulu tangkis PB Andalas Jaya Padang diperoleh hasil T hitung sebesar 3 yang lebih besar dari T tabel dalam taraf alfa sama dengan 0,05 sebesar 1,83. 2. Terdapat pengaruh latihan skipping secara signifikan terhadap kemampuan daya ledak otot tungkai atlet bulu tangkis PB Andalas Jaya Padang dengan diperoleh hasil T hitung sebesar 5,28 yang lebih besar dari T tabel dalam taraf A sama dengan 0,05 sebesar 1,83. 3. Tidak terdapat perbedaan pengaruh latihan naik turun tangga dan skipping secara signifikan terhadap kemampuan daya ledak otot tungkai atlet bulu tangkis PB Andalas Jaya Padang dengan diperoleh hasil T hitung sebesar 1 yang lebih kecil dari T tabel dalam taraf A sama dengan 0,05 sebesar 1,83 dengan artian latihan naik turun tangga dan skipping sama-sama tidak memberikan pengaruh terhadap kemampuan daya ledak otot tungkai. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.